Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan tetap semangat ya. Oh ya, untuk hari ini tanggal 8, bagaimana sudah mencetak kartu untuk SKB-nya? Jika sudah, persiapkan dan jangan sampai dihilangkan. Baik, di kesempatan hari ini saya akan membahas terkait lanjutan dari soal tryout premium kemarin ya pembahasannya. Langsung saja tidak panjang lebar, langsung kita ke soal berikutnya, soal nomor 16. Yakin tidak yakin? Ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah, setuju, tidak setuju, dan lain-lain adalah item-item dari skala titik-titik. A. Skala Likert, B. Skala Guttman, C. Skala semantik diferensial, D. Rating scale, E. Skala Touchstone. Ya, silahkan dijawab. Ya, jawabannya B, yaitu skala Guttman. Jadi skala di sini yaitu skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas ya dan konsisten. Misalkan yakin, tidak yakin, ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah, setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi, artinya dua alternatif yang berbeda seperti itu. Berikutnya soal nomor 17. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju adalah item-item dari skala titik-titik. A. Skala Likert, B. Skala Guttman, C. Skala semantik diferensial, D. Rating scale, E. Skala Touchstone. Ya, jawabannya adalah A. Skala Likert ya. Jadi skala ini itemnya itu menyediakan respon dengan kategori yang berjenjang. Misalnya biasanya banyak jenjang adalah 5 banyak jenjangnya, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap kategori respon ini selanjutnya diberi skor. Untuk item positif, skor terbesar adalah 5, skor terendah adalah 1, dan sebaliknya jika item negatif seperti itu. Berikutnya soal nomor 18. Satuan penyelenggaraan pendidikan informal diantaranya adalah A. Keluarga dan lingkungan, B. Lingkungan dan masyarakat, C. Paket A, B, C, PKMB, Lembaga Kursus Kober, D. SD, SMP, SMA, SMK ya, E. SD, SMP, SMA. Ya, jawabannya adalah A, yaitu keluarga dan lingkungan. Jadi satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan informal maksudnya ya. Keluarga merupakan tahap pertama yang dilalui seorang anak dalam mengarungi pendidikan. Contohnya seperti pengenalan tentang Tuhan, pengenalan yang baik dan mana yang tidak baik, seperti itu. Berikutnya soal nomor 19. Satuan penyelenggaraan pendidikan non formal diantaranya adalah A. Paket A, B, C, D, PKM, Lembaga Kursus Kober, B. SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, MAK, C. SD, SMP, SMA, D. Pelatihan, E. Seminar. Ya, pendidikan non formal ya. Jadi jawabannya A ya. Jadi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non formal, yaitu pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti paket A, B, C, PKM, PKBM ya, lembaga kursus dan lain sebagainya. Berikutnya soal nomor 20. Jenis pendidikan terbagi menjadi titik-titik. A. Pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. B. Pendidikan formal dan pendidikan non formal. C. Pendidikan formal dan pendidikan informal. D. Pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan usia dini. E. Pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan luar biasa. Ya, silahkan diamati. Ya, jawabannya adalah A, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Jadi pendidikan formal itu merupakan pendidikan yang di sekolah, yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas sebagai lembaga pendidikan formal. Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, seperti itu. Berikutnya soal nomor 21. Peran guru dalam PTK sebagai titik-titik. A. Peneliti, B. Guru, C. Peneliti dan guru, D. Pengamat, E. Penilaian. Ayo. Ya, jawabannya adalah C, yaitu peneliti dan guru. Jadi peran guru dalam PTK adalah sebagai peneliti dan guru.
Kemudian nomor 22, prinsip perencanaan PTK yang benar adalah titik-titik. A. Specific, manageable, achievable, realistic, time bound. B. Specific, manageable, acceptable, realistic, time bound, dan upper ya. C. Specific, manageable, acceptable, realistic. D. Specific, manageable, acceptable. E. Specific, manageable, acceptable, realistic, time out. Ini bahasanya ya. Ya, jawabannya adalah A ya, smart. Jadi singkatannya seperti itu. Kalau memang sulit untuk membaca ya. Ingat-ingat kalau smart itu spesifik, artinya khusus atau tertentu. M itu manageable, artinya dapat dilaksanakan. A acceptable, dapat diterima. R realistic atau terdukung sumber daya. T time bound, artinya ada batasan waktu, seperti itu ya. Itu prinsip perencanaan PTK. Kalau tidak dibatasi waktu ya kemana-mana nanti ya. Berikutnya soal nomor 23. Disarankan PTK tidak kurang dari titik-titik siklus dan umumnya titik-titik siklus. A. Tidak kurang dari 1 dan umumnya 1 sampai 3 siklus. B. Tidak kurang dari 2 dan umumnya 3 sampai 5 siklus. C. Tidak kurang dari 1 dan umumnya 1 sampai 2 siklus. D. Tidak kurang dari 3 dan umumnya 4 sampai 5 siklus. E. Tidak kurang dari 4 dan umumnya 5 sampai 6 siklus. Ini umumnya saja ya PTK. Sebenarnya tergantung peneliti. Ya, jawabannya adalah B ya. Jadi disarankan untuk PTK itu, penelitian jenis PTK tidak kurang dari 2 siklus seperti itu. Dan umumnya 3 sampai 5 siklus. Berikutnya soal nomor 24. Model PTK yang terdiri dari perencanaan tindakan, pengamatan atau observasi, refleksi adalah model PTK dari titik-titik. A. Ruth Lewin, B. Chemist and M. Taggart, C. John Elliot, D. M. C. Kernan, E. Sunarsimi dan Ari Kunto. Ya, jawabannya adalah A, yaitu Ruth Lewin. Jadi diingat ya patokannya itu model penelitian PTK menurut Ruth Lewin ini menyatakan bahwa dalam satu siklus pada penelitian tindakan kelas terdapat 4 langkah. Yang pertama perencanaan atau planning, 2 itu aksi atau tindakan atau action, 3 observasi atau observing atau pengamatan, yang keempat dan terakhir itu refleksi atau reflecting, seperti itu. Berikutnya soal nomor 25. Model PTK yang terdiri dari plan, act, and observer reflex adalah model PTK dari titik-titik. A. Ruth Lewin, B. Chemist and M. C. Taggart, C. John Elliot, D. M. Kernan, E. Suharsimi dan Ari Kunto. Mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah B, yaitu Chemist and M. C. Taggart. Jadi model yang dikemukakan Chemist dan Taggart ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Ruth Lewin. Jadi model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Chemist ini dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap. Yang pertama perencanaan atau plan, pelaksanaan atau pengamatan atau acts and observe itu jadi satu ya. Dan yang ketiga refleksi atau refleks, seperti itu. Diingat-ingat acts and observe itu kalau di Chemist itu jadi satu ya. Jadi hanya ada 3 tahap. Berikutnya soal nomor 26. Model PTK yang terdiri dari perencanaan atau planning, tindakan atau action, observasi atau observing, refleksi atau reflecting adalah model PTK dari titik-titik. A. Ruth Lewin, B. Chemist and M. C. Taggart, C. John Elliot, D. M. C. Kernan, E. Suharsimi dan Ari Kunto. Ya, jawabannya adalah A. Ruth Lewin. Jadi model PTK menurut Ruth Lewin ini menyatakan bahwa dalam satu siklus pada penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 langkah ya, ada 4. Perencanaan, planning ya, yang kedua aksi atau tindakan action, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi ya. Berikutnya soal nomor 27. KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan titik-titik. A. Kemampuan daya pendukung kompleksitas intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. B. Karakteristik kebutuhan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. C. Kemampuan daya pendukung kemampuan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. D. Kemampuan daya pendukung kompleksitas dan kemampuan guru. E. Kemampuan daya pendukung kemampuan guru intake.
Ya, jawaban yang tepat adalah A, yaitu penentuan KKM itu A. Jadi KKM itu ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun ajaran baru. Jadi sebelum tahun ajaran baru itu setiap sebelum tahun ajaran baru pasti mengadakan rapat untuk mengevaluasi penentuan KKM. Adapun KKM-nya itu mencakup kemampuan daya pendukung, kemudian kompleksitas, dan yang terakhir 3 itu intake atau kemampuan rata-rata peserta didik dari setiap kelas, semua kelas ya, seperti itu. Berikutnya soal nomor 28. Penilaian keterampilan dilakukan melalui titik-titik. A. Praktek, produk, proyek, portofolio. B. Tes tertulis, tes lisan, penugasan. C. Teori, praktek, demonstrasi. D. Tes tertulis, tes lisan, tindakan. E. Tes simulasi, demonstrasi, dan evaluasi. Mana penilaian keterampilan ya? Ya, jawabannya adalah A ya, sudah tampak. Jadi penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian praktek, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Hasil penelitian pencapaian keterampilan oleh pendidik disampaikan di dalam bentuk angka atau deskripsi seperti itu ya. Biasanya itu nanti di akhir dalam bentuk raport seperti itu. Berikutnya soal nomor 29. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui titik-titik. Pengetahuan ya. A. Tes tertulis, tes lisan, penugasan. B. Teori, praktek, demonstrasi. C. Tes tertulis, tes lisan, tindakan. D. Tes simulasi, demonstrasi, evaluasi. E. Praktek, produk, proyek, portofolio. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu tes tertulis, tes lisan, penugasan ya. Jadi penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan berbagai teknik. Pendidik dapat menilai teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar, indikator, atau tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses penilaian perlu ditetapkan terlebih dahulu pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Teknik yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Hasil penilaian pencapaian itu nanti pengetahuan disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi ya, seperti itu. Soal yang terakhir untuk part yang kedua ini ya, bagian yang kedua. 30 penilaian sikap dilakukan melalui titik-titik. A. Lembar observasi. B. Buku jurnal ya. B. Praktek, produk, proyek, portofolio. C. Tes tertulis, tes lisan, penugasan. D. Observasi, wawancara, studi, dokumentasi. E. Tes tertulis, tes lisan, tindakan. Ya, mana yang tepat penilaian sikap? Ya, jadi jawabannya A, lembar observasi dan buku jurnal. Jadi penilaian sikap itu dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal yang selanjutnya disebut jurnal. Jadi teknik penilaian yang lain dapat digunakan adalah penilaian diri atau penilaian antar teman ya. Penilaian diri atau penilaian antar teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Hasil penilaian disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi, seperti itu ya untuk penilaian sikap. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jadi di part 2 ini nanti untuk yang terakhir ke part 3 ya, soal nomor 31 sampai 50 untuk yang pembahasannya. Jadi jangan lupa untuk melihat video-video sebelumnya yang sudah saya sampaikan, pasti paham untuk tindak lanjutnya. Baik, tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.